Yang pasti, ketika kita akan menghadapi hero yang sangat membutuhkan purple buff, kita sudah pasti akan tahu apa yang harus kita lakukan. Incar team fight, ambil objektifnya, buat dia tak berdaya dengan tak adanya purple buff. Karena Link tanpa purple buff bagaikan aku tanpa kamu. So, ini dia match semifinal yang pertama. Di game yang kedua, mampukah Bigetron Era akan mendapatkan satu buah tiket ke grand final ataukah Rizvalhana akan memaksa ke game yang ketiga. So, Sumber Kerbau Bekasi minta tepuk tangannya. Ini dia, go to the land of down. Yes, ini momen penentuan juga sebetulnya ya buat Rizvalhana. Mampukah mereka untuk memecahkan win rate 100% dari Bigetron Era di Mobile Legends Women Invitational? Karena lihat seperti yang sudah dibahas, salah satu kelemahan jungler assassin di meta saat ini, mereka bakal sangat-sangat dipersulit untuk bisa mensecure ke area objektif jungle-nya. Tapi kalian juga jangan lupa tentunya ya untuk cek salah satu gadget kita juga Galaxy S23 series 5G yang sudah digunakan oleh ladies player kita tentunya. Ini belakang ini nih, mereka sedang menggunakan Samsung Galaxy S23 ya guys ya. Jadi buat kalian semua yang di rumah, cobain sendiri dan rasakan sensasinya. Kelas. Yes, tapi untuk sementara waktu ya dari Rish-nya sendiri, Venegat ini gak dapetin orange buff. Sudah ditutup untuk area dari atasnya untuk XP lane-nya karena setapan untuk turtle-nya juga bakal ada di bagian top lane. Yes. Tidak berhasil mendapatkan adik kecil di sana nampaknya dari seorang Venegat. Itu dia yang tadi aku bahas, belum lama masuk ke in-game dan langsung terbukti. Karena memang concernnya adalah gimana kalau dia nge-pick Link di last pick tadi sebenarnya oke. Cuma dengan kondisi Bigetron Era dengan posisi ada Martis, ada Lunox dan bahkan ada seorang Kaja. Ini lebih bijak kalau menuju ke arah jungler tank yang bisa catch up untuk head to head dengan seorang rival menurut aku Opung. Yes. Apalagi di sini Martis ya. Martis yang memang bisa melakukan harassment ke bagian buff-nya. Jadi memang berbahaya banget untuk Link. Dan lihat, tanpa adanya buff juga agak tertinggal. Terseok-seok levelnya, dari buff-nya gak dapat berarti gold-nya juga agak kurang. Dan Chell memang dititik beratkan untuk difokus, tapi backupan selalu masuk dari Vivian dan juga Cini. Ini mereka ngelihat dari game pertama, goldnya selalu ramai. Di game kedua sekarang sudah di backup dengan cukup dari early sampai dengan sekarang ini. Ini masih pagi banget, di bawah menit yang ketiga, tapi sudah banyak pengawalan. Iya sih, ini bisa dibilang Bigetron Era tahu betul. Rizvalhana bakal cari perolehan lain, bakal cari keuntungan lain melalui gold lane yang mereka miliki. That's why mereka benar-benar mapping awareness banget. Mereka memberikan coverage terhadap Chell yang memang jadi salah satu kandidat hero yang dimanfaatkan. Satu buah first blood berhasil di-secure Bigetron Era untuk game kita yang pertama. Tapi efek Mobilize masuk ke area Jolgat masih bisa di-nail dengan area satu buah wall charge yang dikeluarkan untuk mundur ke area lebih belakang. Decimated hot point from Vival. Almost headshot tadi telah keluarkan Rena Rapati di menit yang ketiga. Berhasil membuat seorang Rengato menebakkan di arah top lane. Shang kali ini akan coba lebih mundur ke arah belakang. Dan Chell di arah bottom lane kali ini lebih unggul ketimbang seorang Taro. Tapi posisi di arah top lane, bahkan Brave Fighters mau tidak mau harus digunakan untuk mundur ke arah big lane dan recall mundur ke arah belakang. Yang kemungkinan besar akan membuat dia rugi dari segi laning phase-nya. Di sisi sebaliknya Rizvalhana setidaknya mencoba untuk melakukan sedikit distraksi dan mencoba untuk mengawal pergerakan di arah purple buff. Apakah invasi ke arah purple buff akan dilakukan oleh seorang Vival? Tapi lihat flicker dari Vivian, gak ada yang lihat. Gak apa-apa. Tidak ada yang lihat. Suka terjadi di kota-kota besar. Sering terjadi di kota-kota besar ya, that's Iya. okay. Tapi itu bisa jadi satu informasi penting juga buat Rizvalhana. Tidak ada lagi flicker untuk seorang Vivian. Jolgat akan menjadi salah satu incaran. Vival sudah mulai beranikan diri masuk ke area pertahanan yang dimiliki oleh Venega. Di mana purple buff yang dimiliki berhasil di-secure. Ini yang membuat jungler dari Rizvalhana akan semakin terseok-seok lagi setelah di game yang pertama. Dengan pola permainan seperti ini, teman-teman dari Rizvalhana sebenarnya hanya bisa ngandelin bot laner mereka bisa jadi ujung tombak. Tapi lihat pergerakan yang diberikan oleh seorang Vival berhasil menghentikan laju gerak dari seorang Shang. Dan satu pemain berhasil menumbangkan Chell. Bakal jadi selalu incaran dengan area satu buah damage diberikan dan dikepung. Dengan adanya wall charge yang dikeluarkan, satu nyawa berhasil direnggut dengan adanya satu buah kompensasi. Namun nyawa dari seorang Chell kembali ditutup. Dengan adanya bangunan turret yang berhasil diamankan oleh Bigetron Era di area sisi mid lane turret. Itu di arah bottom lane, Chell juga udah di segala-galanya dan Venegat
One last hit, apakah burn effect-nya nyala? Ternyata Nyala. masih bisa berhasil menyelamatkan diri dari seorang Venegat. Nyala, Bung. Betul. Tapi tidak terlalu bisa membuat dirinya ditumbangkan karena belum punya item yang cukup capable, Bung. Ya, dan Bigetron Era, mereka memang menukarkan. Misalnya dari Shell-nya bisa dapetin bottom turret bagus, kalau enggak ya mereka bakal dapetin untuk objektif turtle-nya tadi, dan itulah yang didapatkan juga. Jadi di early game seperti beda banget. Di game yang pertama mereka di pressure, di game kedua ini mereka yang memberikan extra pressure dan bahkan linknya. Ini kalau nggak dapetin buff yang ketiga ini bakal berat banget nanti buat Velkhana. Tapi tadi tuh agak, menurut aku agak cukup nggak logis ya. Di dalam bus itu kan dia hilang. Nggak ada targeting. Nah ketika seorang Vival mainin Mortal Coil ke dalam, dia langsung dapetin Retribution. Nggak make sense sebenarnya. Cuma ya ini dia player yang luar biasa Vival. Yang makanya aku bilang salah satu jungler yang cukup balanced lihat di arah top lane. Wah. Shang. Dibuat tak berdaya seorang lapu-lapu, bahkan di arah bottom lane. Bumi Eko kali ini mencoba untuk duet bersama seorang Vival dan bantu melangkap. Watch tadi keluarkan, tapi Decimet tampaknya ke arah yang salah. Tetap berhasil mendapatkan satu buah poin. Right guard bakal mundurkan, bakal flicker dan Cewek tadi dikeluarkan. Vivian is coming up. Terpotong! Lihat! Sandwich Gaming yang dilakukan Bigetron Era berhasil menutup poin atas tim Risk Velkhana. Walaupun Rengar still survive, tapi nampaknya Cewek tidak bisa terlalu lama untuk lawan dan CP. Yes, 2 untuk Nothing, bukan pertukaran yang cukup baik. Disusul lagi dengan Rena satu buah bangunan turret yang kembali diamankan. Inner middle turret hilang tanpa adanya Lord. Ini ya benar-benar satu buah penguasaan laning yang baik dari teman-teman Bigetron Era. Mereka terus melakukan isolasi, tapi Turtle Camp presented by Samsung Galaxy S23 series mendadak Turtle yang kedua sudah mulai hadir. Terakhir bahkan nih Turtle yang terakhir ya di area sisi bottom lane. Bumi Eko bakal coba untuk mulai dihentikan, efek immobilize sudah dilakukan, bisa dibilang ini satu buah distractions karena dengan hilangnya Bumi Eko nggak terlalu mahal karena mereka bisa dapetin satu objektif Turtle dan Bumi Ekonya sendiri pun masih bisa bertahan, menunggang nyingkir satu pemain yang dimiliki oleh pemain dari Velkhana. Bahkan Rengar masih bisa mundur dan selamat dari serangan yang diberikan oleh Bumi Eko di area sisi bottom lane. Alright, lihat permainan Bumi Eko bukan hanya buying time yang dilakukan, tapi lihat dia mengacak-ngacak belakangnya. Bahkan Bumi Eko kali ini berhasil memecahkan satu buah pasif base turret sebelum Lordnya muncul. Belum menit ke-8 dari base turret terpecah dan Venegat kali ini bakal coba memudahkan belakang. Vivian! Dipecah pada outpoint. Shang berhasil tumbangkan tapi Shang still survive. Tapi top lane yang tepat membuat dirinya selamat. Tapi ini nampaknya mereka harus sadar. Base turret di arah tengah tidak ada. Mereka harus melakukan clear. Dan di tengah sini Risk Velkhana mau tidak mau harus menggunakan Watch Out dari Jewel God untuk defensif dan bahkan mundur ke arah belakang. Dan kini dikeluarkan Vival di depan sana. Jewel God, Watch Out untuk mundur bersama dengan satu buah flickernya. Dan Taro cuma bisa melakukan seorang part memory. Bahkan di depan sana tidak ada yang bisa menyelamatkan base turret mereka kalau Cel terus melakukan hal seperti ini. Yap, ini ter-out level pemain-pemain dari Risk Velkhana. Tembak terus. Ya, ini perbedaan level yang sangat-sangat jauh seperti ini yang membuat Bigetron mereka siap untuk nabrak kapanpun juga. Setiap kali ada pergerakan dari Risk yang coba untuk keluar dari base-nya, ini langsung dipotong oleh Bigetron Era. Dan ya dengan komposisi seperti ini tinggal sebenarnya menunggu satu momen blunder kalau memang ada Bigetron Era ya ngebuatnya. Dan itu satu-satunya jalan untuk Risk Velkhana. Kalaupun mereka mau melakukan split push, Venegat ini harus punya item juga. Dan dari item build-nya baru oke, Corrosion biasanya ditahan ya dari ke Swift Crossbow dulu. Terus dia ke Berserker. Yes. Dan di sini kalau kita bisa lihat juga salah satu ujung tombak yang bisa mengembalikan keadaan ya ketika permainan jungler Assassin mereka Fall of Taro belum bisa mendapatkan space yang diinginkan dan ini cukup berat karena kesenjangan sosial udah mulai terjadi, perekonomian sudah di-leading habis-habisan oleh pemain-pemain dari Bigetron Era dan Lord Camp presented by Samsung Galaxy S23 series. Udah mulai diamankan gitu saja, Vanguard sudah mulai terkikis tapi masih bisa survive dengan ngebawa Lunok. Penetrasi tinggi dari magical damage yang dihasilkan membuat melting terhadap satu objektif tersebut akan sangat cepat dan Risk Velkhana dengan adanya Taro dan Rengar dari segi damage yang dia keluarkan. Bumi Eko lagi akan berada di garis depan dan bahkan para pemain dari tim Risk Velkhana kali ini tidak ada base turret di arah mid lane. Mereka akan mendorong 3 lane yang berbeda dan lihat ini selalu menjadi formasi Bigetron Era. Ketika ada Lord yang ada di mid, mereka akan mendorong 4-1 dan mereka akan selalu membiarkan Vivalnya seorang diri. Para pemain dari tim Bigetron Era melihat Vival mencoba untuk melakukan cutting, clear minion terlebih dahulu dan bahkan para pemain dari tim Risk Velkhana mereka udah sadar akan hal seperti itu. Mundur ke arah tengah, sniper dikeluarkan, Taro menjadi pilihan, dan bahkan dari sini
masuk ke arah backline sini. Dia ada fokus ke arah base-nya. Gak boleh apa pun terjadi. Wasetan dikeluarkan, base-nya mencoba dipecahkan. Cell-nya free hit. Dan para pemain dari Bigetron Era kali ini mencoba untuk fokus ke arah base-nya. Ternyata para pemain dari tim Resvelhana masih bisa menyelamatkan satu buah base turret mereka. Yes, masih bisa diselamatkan, tapi lihat. Ini adalah satu buah karakteristik dari Bigetron Era yang sudah mulai menguasai laning. Mereka bakal terus berada di area ranah pertahanan yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Resvelhana. Bagaimana kita lihat mereka struggling untuk bisa menjaga otoritas dari high grounds yang mereka miliki. Tapi wave minion, Flotter selanjutnya bakal dimaksimalkan untuk maju ke area lini belakang. Bahkan Vanguard bakal menjadi satu incaran. Tempest of Blade dikeluarkan begitu saja untuk mundur ke area lini belakang. Namun nampaknya Bigetron Era masih belum mau terlalu overdrive. Mereka benar-benar memastikan dan memantaskan langkah mereka untuk ke arah depan dikalkulasi dengan cukup baik. Karena pertahanan dari Resvelhana masih cukup bagus di game kita yang kedua kali ini. Alright, berhasil mendapatkan Vanguard, no Tempest of Blood. Tapi Flicker digunakan, Fumieko terperangkap di sana mencoba untuk diselamatkan. Para pemain dari tim Bigetron Era, mereka mencoba untuk mendapatkan satu buah point kill atas Shang. Nampaknya kali ini mereka masih coba untuk menunggu super minion di 3 wave yang berbeda. Ini mungkin menjadi akhir dari Resvelhana kalau mereka tidak bisa menyelamatkannya. Tapi kalau Fumieko Rico, tandanya mereka ingin mendapatkan objektif terlebih dahulu. Yes, mereka retreat dan bakal reset kembali. Ya, mereka nggak mau terlalu overcommit di sini Om Bawa. Dan ditambah lagi kalau kita bisa lihat juga mereka bakal maksimalin Lord juga yang bakal hadir di 34 detik. Ya, dan akhirnya ada Windtalker juga di-buy oleh Vanguard ya. Mungkin ini dibutuhkan juga setelah melihat item dia yang memang mengandalkan Berserker Fury dan juga ada Corrosion untuk first itemnya. Dan Vanguard lawan Fumieko ini berat banget untuk Vanguard karena Fumieko dia masih punya split untuk bisa bertahan. Tapi kalau seperti ini beda cerita. Oke, tapi ternyata di sana para pemain dari tim Resvelhana mereka terbaik bakal dipukul ke arah belakang. Mencoba untuk di sandwich. Tapi dari seorang Vivian tidak mau lebih. Lihat, membutuhkan waktu yang lama untuk menumbangkan Fumieko. Tapi Lord Game by Samsung Galaxy S23 kali ini telah muncul. Yang tandanya Resvelhana memiliki keunggulan 5 versus 4. Ya, itu adalah nice pick off dari Resvelhana meskipun memang mereka membuang cukup banyak source skill ya. Tapi yang tumbang adalah Fumieko, badan bagi Bigetron Era yang bisa mengganggu, ngedistract pemain-pemain Risk untuk bisa langsung menabrak. Oke, all in, travel count, tumbang di depan sana. Gak ada badan, para pemain dari Resvelhana bakal mencoba tanggung retributionnya tapi ternyata terlalu terburu-buru. Vanguard, where are you going? Gak boleh pulang, terbakar ter-take down. Hilang. Apakah ini saatnya Bigetron Era mengucapkan sayonara dengan goal difference hingga 10.000? 10.000 perbedaan network, 2 pemain hilang tanpa dekompensasi Lord. Dan dalam perjalanan ke area lini pertahanan ini dimiliki oleh pemain-pemain dari Resvelhana. Kita akan lihat bagaimana Resvelhana bisa melakukan defensif dan menerapkan defense mechanism terbaik mereka. Alright, kali ini para pemain dari tim Resvelhana, mereka coba menuju ke arah belakang. Tim adjustment telah dikeluarkan, dan bahkan di arah depan. Shang. Bakal tidak bisa di-defense dan disenses. Bigetron Era berhasil melakukan double kill dan memulangkan Resvelhana ke lautan. Dan ini dia win.